Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan Juli ini, Bapa di surga masih memberikan kita kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pemeliharaanmu. Engkau membawa kami masuk kepada bulan yang ke-7 ini. Kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini sebuahkan firman yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 40 yang berbunyi demikian. Kemudian raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia. Sebab aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku. Aku haus dan kamu memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu menyambutku, telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian. Aku sakit dan kamu melawatku. Aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab kepadanya sambil berkata, "Tuhan, kapankah kami melihat Engkau sedang lapar dan kami memberi makan, atau haus dan kami memberi minum? Dan kapankah kami melihat Engkau orang asing dan kami menyambut, atau telanjang dan kami memakaikan pakaian? Dan kapankah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami telah berkunjung kepadamu?" Dan seraya menanggapi, raja itu akan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukannya kepadaku." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir zaman ini keadaan manusia semakin sulit, masalah ekonomi, masalah kebutuhan, masalah pendidikan, usaha, pekerjaan, sehingga manusia cenderung tidak mau tahu dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Hari ini saya berikan temanya, Yahweh memberikan sifat kebaikan bagi manusia. Sekali lagi, Yahweh memberikan sifat kebaikan bagi manusia. Kata kebaikan di sini kita lihat di sini tadi bahwa saat aku lapar kau kasih makan, haus kasih minum, telanjang kasih baju, sakit dirawat, di penjara dikunjungin. Kepada siapapun kita melakukan itu sama dengan tindakan kebaikan. Bagaimana orang bisa baik kalau dia sudah hidup di dalam Yesus HaMasiah dan juga dipenuhi Roh Kudus? Tetapi iblis lebih senang membuat manusia, lawan daripada kebaikan adalah kejahatan. Maka manusia lebih cenderung melakukan kejahatan daripada kebaikan karena dikendalikan oleh roh jahat. Oleh karena itu, dikatakan juga di dalam Lukas 6 ayat 27, "Namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu. Sebab itu hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu juga bermurah hati."
jelas sekali di sini itu sifat kebaikan yang Bapa tanamkan di dalam diri kita kalau kita benar-benar hidup di dalam Yesus Masiah. Dan sekarang bagaimana caranya agar kita memiliki sifat kebaikan itu? Pertama-tama kita harus hidup dalam Yesus dan menjadi manusia yang baru. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13. Namun berapa banyak yang telah menerima Yesua, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Jadi supaya kita memiliki sifat kebaikan, kita harus menerima Yesua HaMasiah dalam diri kita dan hidup di dalam Yesua HaMasiah. Dalam 2 Korintus pasal 5:17, siapa yang ada di dalam Yesua HaMasiah, dia adalah ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita perhatikan di sini bahwa kita harus benar-benar menjadi manusia baru. Kehadiran Yesua HaMasiah itu di dalam diri kita, otomatis sifat kita percis seperti Bapa kita itu penuh dengan sifat kebaikan. Kita ingat ketika Adam dan Hawa di Taman Eden berbuat dosa, Yahweh sudah menghukum mereka, tapi Yahweh masih memberikan pakaian dari kulit binatang menggantikan pakaian yang mereka buat dari daun. Itu salah satu sifat kebaikan daripada Bapa kita itu. Yang kedua, kita harus mentaati firman Yahweh setiap saat. Di dalam Yesua pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian dapat bertindak bijaksana. Ditegaskan di sini, membuat perjalananmu berhasil dan kemudian dapat bertindak bijaksana. Sifat kebaikan yang kita lakukan menolong orang lain di dalam kesulitannya itu adalah tindakan yang bijaksana. Karena apa? Karena sifat manusia sebelum hidup di dalam Yesus HaMasiah, egois, mementingkan diri sendiri, masa bodoh dengan orang lain, tidak peduli kepada sesama, itu semua kendali daripada roh jahat. Maka kalau kita sudah hidup di dalam firman Yahweh, kita pasti memiliki kehidupan yang baru, sifat yang baru, yaitu kebaikan. Berikutnya, kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, orang yang hidup di dalam Yesua HaMasiah, yang hidup dalam firman Yahweh, dan juga dipenuhi Roh Kudus, otomatis dia memiliki sifat kebaikan dan selalu menolong orang lain, sehingga dia menjadi saksi bagi banyak orang. Tadi udah dikatakan, saat aku lapar kau kasih makan, haus kasih minum, telanjang kasih baju, sakit kau rawat, di penjara kau melihat aku. Dan orang itu bertanya, kapan kami melihat engkau seperti itu? Apa yang kau lakukan kepada yang hina ini sama dengan berbuat kepadaku, kata Yesua HaMasiah.
Jadi kehadiran Roh Kudus itu di dalam diri kita mengubah hati kita dari yang pelit, dari yang masa bodoh, menjadi hati yang bermurah hati, yaitu penuh dengan kebaikan dan selalu peduli kepada orang lain. Berikutnya, kita harus meneladani sifat daripada Bapa kita, Yeshua HaMashiach, dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi demikian, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dikatakan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ketika Bapa kita Yeshua HaMashiach datang ke dunia, Dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu salah satu sifat kebaikan. Kalau versi dunia, justru guru harus disembah, harus murid yang mencuci kakinya. Tetapi Yeshua HaMashiach memberikan teladan bagi kita. Justru Dia seorang raja, Dia juru selamat, tapi Dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu salah satu sifat kebaikan. Ketika Dia berada di atas kayu salib juga, Dia berkata kepada orang-orang yang menganiaya Dia, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kehadiran daripada Roh Kudus, kehadiran daripada firman Yahweh, kehadiran daripada Yeshua HaMashiach dalam diri kita, itu membuat kita memiliki sifat seperti Bapa kita itu. Kalau dalam dunia medis pun, kalau misalkan bapaknya darahnya O, anaknya juga darahnya O. Artinya kalau Yeshua HaMashiach sudah ada dalam diri kita, ada firman Yahweh dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita, otomatis sifat kebaikan itu bukan dibuat-buat, tapi bukan sebagai satu syarat supaya saya nanti diberkati, bukan itu. Tetapi sifat kebaikan itu merupakan tindakan yang nyata yang harus kita kerjakan setiap saat. Karena kehadiran Bapa di dalam diri kita, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, menanggalkan sifat-sifat yang jahat, yang masa bodoh, yang egois, tidak mau tahu, itu dibuang semua karena itu pekerjaan daripada si iblis. Berikutnya, kita harus membuang segala keinginan daging dan keinginan mata, keangkuhan hidup. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17, bahwa kita harus membuang segala keinginan-keinginan daging itu. Karena keinginan daging itu membuat manusia tidak mau tahu dengan orang lain. Dan itulah yang membuat manusia masa bodoh dengan sesamanya. Tetapi kalau kita sudah hidup di dalam Yeshua HaMashiach, dalam Roh Kudus, dalam firman Yahweh, segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu dibuang. Berikutnya, saudaraku, kita harus hidup dalam buah-buah kasih. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 yang demikian. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, kasih tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tak mencari sesuatu bagi dirinya, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi turut bersukacita karena kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Saudaraku, banyak orang selalu berhitung, aku sudah menolong dia
jangan terus aku yang nolong dia. Itu namanya menghitung-hitung kebaikanmu. Harusnya sebagaimana Bapa mengasihi kita apa adanya, begitulah kita mengasihi orang lain apa adanya. Karena apa? Karena kita sudah dipenuhi oleh firman Yahweh, sudah diubah oleh Yeshua HaMasyiah, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah mengubah kita menjadi hidup di dalam buah-buah kasih tadi. Sehingga kita melakukan kebaikan kepada setiap orang tanpa memilih sukunya, bangsanya, agamanya, budayanya. Kita peduli kepada setiap orang. Berikutnya, kita harus yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara ingat bagaimana Yusuf dia dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf membalaskan kejahatan saudara-saudara dengan kebaikan dalam Kejadian pasal 45 ayat 3-9 dikatakan, "Akulah Yusuf yang kamu jual itu, mendekatlah kepadaku, dan engkau merencanakan yang jahat kepadaku, tapi Bapa merencanakan yang baik kepadaku. Aku akan menyediakan makan bagimu, tempat tinggal bagimu." Kita lihat di sini, sekalipun saudara-saudara Yusuf menjualnya, menjadi Yusuf harus dibuang ke Mesir dan juga dimasukkan dalam penjara. Tapi ketika Yusuf sudah berhasil di Mesir, datang saudara-saudaranya kepada Yusuf membeli makanan ke Mesir, dibalaskan dengan sifat kebaikan. Karena apa? Yusuf sudah ada di dalam firman Yahweh. Yusuf sudah diubah hatinya oleh Yahweh, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Apa untungnya kalau kita melakukan sifat kebaikan? Yang pertama-tama, bahwa kita menjadi anak Bapa di surga dan juga mengikuti teladan Bapa kita itu. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27 dan 35 yang berbunyi demikian, "Namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu, sebab itu hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu juga bermurah hati." Ciri-ciri orang yang sudah hidup di dalam Yeshua HaMasyiah pasti bermurah hati atau memiliki sifat kebaikan. Jadi, kalau kita menaruh sifat kebaikan kepada setiap orang tanpa memilih budayanya, sukunya, agamanya, itu berarti kita meneladani sifat Bapa kita itu. Yang berikutnya, apa untungnya kita kalau memiliki sifat kebaikan seperti Bapa kita itu? Kita pasti dijamin masuk dalam kerajaan surga. Tadi dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 dan 35 yang berbunyi demikian, "Kemudian Raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia ini. Sebab aku lapar dan kamu memberi aku makan kepadaku, aku haus dan kamu memberiku minum, aku seorang asing dan kamu menyambut aku, telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian, aku sakit, kamu melawatku, aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku.'"
kita lihat di sini yang di sebelah kanan tadi masuk dalam kerajaan surga karena memiliki sifat kebaikan yang nyata untuk menolong sesama tanpa melihat latar belakang orang yang ditolong itu. Yang jelas ketika orang sedang membutuhkan, kita memiliki sifat kebaikan, maka lakukanlah sifat kebaikan. Sebelum Bapa kita Yesus masih datang kedua kalinya, lakukanlah sebelum dia datang, supaya ketika dia datang, dia membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Yang berikutnya, kita sudah menang atas segala kejahatan orang lain. Ya, kalau kita melakukan sifat kebaikan, kita menang atas kejahatan. Kita ingat kisah Rasul pasal 7 ayat 58 sampai dengan ayat 60. Ketika Stefanus memberitakan Injil, dia ditangkap, dibawa yaitu keluar kota dan dirajam pakai batu karena mereka benci kepada ajaran Yeshua HaMasyiah. Tapi saat dia dilempari batu, Stefanus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Setelah itu Stefanus meninggal. Kita lihat di sini bahwa orang yang sudah hidup di dalam Yeshua HaMasyiah, dalam firman Yahweh, dipenuhi Roh Kudus, dia menang atas kejahatan. Stefanus tidak membenci orang-orang yang menganiaya dia, yang membunuh dia, tetapi justru membalaskan kejahatan mereka dengan kebaikan sehingga dia menang. Berikutnya, apa untungnya kita melakukan sifat kebaikan? Kita pasti menuai berkat yang besar. Ya, bagaimana dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 10 yang berdemikian, "Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Oleh karena itu, kemudian selama kita masih mempunyai kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang, dan terutama kepada mereka yang sekeluarga dalam iman." Jadi kita perhatikan di sini, kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada sekeluarga atau yang satu iman. Lakukanlah sifat kebaikan itu bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat, kita sudah ditebus dosa kita sudah dijamin masuk surga, makanya kita melakukan sifat kebaikan. Beda dengan ajaran agama tertentu, aku mencoba beramal berbuat baik supaya aku mudah-mudahan masuk surga. Bukan itu tujuan kita melakukan kebaikan. Justru karena kita sudah dijamin keselamatan kita, dosa kita sudah diampuni, maka kita melakukan kebaikan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Bapa di surga. Maka ketika Bapa kita itu datang, dia pasti membawa kita ke rumahnya karena kita sudah meneladani sifatnya. Biar melalui firman ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan. Amin. Sampai sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar kami benar-benar memiliki sifat seperti Bapa. Salah satu sifat-Mu adalah kebaikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Engkau rela mati di atas kayu salib, ya Bapa Yesus HaMasyiah. Itu salah satu sifat kebaikan-Mu kepada manusia. Maka kami pun harus melakukan sifat kebaikan karena Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menjamin keselamatan kami, dan Engkau juga memberikan kami Roh Kudus-Mu sebagai penolong di dalam hidup kami. Maka di dalam tindakan kami, baik melalui perkataan, perbuatan, setiap apa yang kami kerjakan, melakukan kebaikan kepada Engkau, kebaikan kepada sesama kami, karena kami sudah ditebus. Kami bersyukur, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak,
Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati seluruh gerejamu, persatukan semua. Dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.